Cuy, balik lagi sama gue sih, Jepro Car Vlog. Alright. Oke, hari ini apa ini? Jumat ya, tanggal 7 jam setengah 5 sore. Dan gue lagi bawa mobil Tesla Model 3. Nah, seperti di story gue kemarin, gue bakal menjadikan ini sebagai mobil harian gue selama beberapa hari ke depan. Ini udah hari kedua gue pakai. Standaran, nggak diapa-apain karena ya udah. Ini kan kita minjem nih, kita mau cobain gimana rasanya naik mobil listrik. Akhirnya gue memberanikan diri gue untuk berhari-hari naik mobil listrik gitu. Karena so far jujur-jujuran aja nih ya, gue tuh kayak gimana ya, kalau mobil listrik tuh kayak belum trust gitu, kayak feelingnya nggak dapet segala macem, dan aneh aja gitu ngebawanya kalau mobil listrik gitu, karena nggak ada suaranya, nggak ada getaran ya. Apalagi gue biasa harian naik Fortuner yang bergetar segitu parahnya gitu ya kan, diesel berisik, terus dapat mobil yang nggak ada suaranya gitu. Kita cobain ya, nggak apa-apa, kita bakal mencoba aja dulu gimana rasanya, ntar gue bakal jelasin ke kalian. Overall depannya begini ya, gue nggak usah nge-review banyak-banyak sih untuk soal bagian eksteriornya, karena kalian pun juga pasti udah pada tahu Tesla Model 3 seperti apa. Dan ini standar, masih baru banget, plat pun masih bantuan. Jadi ini bukan habis pajaknya tapi plat bantuan, cuman sebulan gitu ya. Plat bantuan tuh masa tenggatnya. Oke, nggak usah pakai lama-lama, kita masuk aja ke dalam nih. Sekarang gue tadi habis meeting, bener-bener nih daily gue mau kemana-mana naik ini, meeting segala macam, ngurusin kerjaan naik ini. Sekarang gue mau jelasin aja ke kalian gimana rasanya naik Tesla Model 3 untuk mobil harian. Enak atau enggak, segi kantongnya gimana, bahan bakarnya kan nggak ada, listrik gitu ya kan. Sekarang mau isi bensin nanti ya? Isi bensin, isi listrik, kan? ngecas. Gue pengen ngecas listrik, ini sekarang baterainya kurang lebih 80% ya kalau nggak salah ya. Gue waktu ngambil mobil ini kemarin tuh 100%, dan kita udah muter-muter lumayan jauh. Oke, langsung aja. Ini dia kuncinya seperti ini, kartu doang. Jadi ini kalau mau kunci diginiin. Oh nggak mau? Udah kebuka. Ini kunci. Dan kalau mau buka gitu. Terus buka pintunya gini, set. Gua tarik. Jadi waktu didorong nih sama kayak model GTR punya ya. Cuman bedanya nih waktu didorong ini udah kebuka. Jadi tuasnya ini elektrik. Kalau GTR kan masih mekanisme konvensional, jadi harus diginiin terus ditarik, ada keleknya gitu. Ini nggak ada, ini bener-bener elektrik. Jadi didorong gini aja udah langsung buka. Nah tuh, mudah sekali. Ini mobil bener-bener canggih banget cuy. Semuanya apa-apa serba elektrik. Itu yang membuat gua kayak anjir gimana gitu ya kalau naik mobil listrik gitu ya, karena serba canggih, serba elektrik segala macem. Jadi kayak ini kalau ada apa gimana, apalagi kita kebanyakan nonton film-film Fast Furious deh ya, dihack-hack gitu ya, tau-tau belok sendiri, ngegas sendiri kan serem juga. Tapi itu nggak mungkin lah, itu cuman keparnoan gua aja gitu, yang lebay gitu. Ini nyalainnya gampang, tinggal taruh di sini, injek rem, langsung nyala, siap jalan mobil. Terus kalau mau matiinnya, nggak usah diapa-apain, tinggal keluar aja, bawa kartunya, kunci pintunya udah mati sendiri, gampang banget. Yuk, ini mobilnya udah nyala, AC udah dingin. Kalian nggak tahu pasti mobil udah nyala gitu kan, nggak ada suaranya. Tapi ya inilah mobil elektrik, sunyi, senyap, nggak ada getaran, jalan dan kencang. Yuk masuk. Jalan, berhubung Natasha mau ulang tahun besok, jadi gue mau surprisein dia. Jadi gue mau beliin balon-balon segala macam gitu ya. Kita cari-cari dulu anting balon. Naik Tesla sekalian gue mau ngebikin gimana rasanya mobil ini dipakai harian. Kurang lebih udah 2 hari gue naik mobil ini, dan pertama-tama gue bakal ngejelasin dulu speknya mobil ini seperti apa. Ya ini Model 3 yang biasa, bukan yang performance, karena Model 3 itu ada yang performance, tapi ini yang biasa. Dan yang biasa pun tenaganya udah cukup luar biasa, bukan biasa-biasa lagi. Ini memiliki power sekitar 460 ya, kalau nggak salah 460-an, dan torsi hampir 700, di atas 650. Gokil cuy,
Dan ini gara-gara elektrik, dia kan motor dinamo dan responnya tuh sangat-sangat cepat sekali, sama kayak Tamiya gitu ya. Jadi lu kedot dikit tuh, Vincent aja langsung kejedut. Terlalu kedut banget, ekstrim sekali. Dan ini orang pada melanggar. Lihat, sebenarnya ini nggak boleh putar balik cuy, dari sana. Bahaya sekali nih orang-orang. Padahal Vincent juga sering kayak gini. Kayaknya lu deh kemarin mau nonton. Gue di sono, bukan di sini. Nah, instan sekali powernya yang membuat gue agak adaptasinya lumayan lama. Waktu awal-awal gue bawa ini kagok banget cuy. Jadi bener-bener ngegasnya tuh harus diirit banget. Kalau kayak mobil diesel, mobil gue Fortuner yang biasa gue harian gitu kan, kalau mau nyelip kita harus gas lagi ke dalam karena dia ada turbo lag. Karena di sini tidak ada yang namanya lag-lagan, nggak ada. Jadi bener-bener digas langsung maju cuy mobilnya. Tuh, wah gila, mantep banget sih, enak banget, nyaman juga, posisi nyetirnya lumayan PW ya, jok bisa diatur semua lengkap. Posisi duduk, ergonomisannya sangat ergonomis, enak, suspensinya pun nyaman tapi rigid. Hitungannya ini stabilitasnya oke, cuman nggak keras gitu cuy, nggak keras banget gitu, emang ada kerasnya, cuman masih nyaman, tapi stabil banget. Kayaknya enak deh mobil ini kalau dibawa ke sirkuit gitu. Tapi kayaknya aneh juga, ngerasanya pasti feelingnya berubah semua tuh bawa mobil listrik nyentul gitu misalkan ya. Karena kita bukaan gasnya segala macam harus nyari lagi, harus ngebiasain lagi, harus adaptasi lagi. Sekarang baterainya 77%. Ntar kita bakal mau ngecas coba di punyanya PLN ya. Biasa di mall-mall tuh udah ada banyak. Kita bakal coba ngecas di sana, kita isi sampai ke 90% aja, karena si Teslanya pun dari mobilnya tuh nyalanin ngecas ke 100% tuh hanya boleh dilakukan seminggu sekali. Sama kayak HP lah ya. Iya, sama kayak HP lah. Sebenarnya 80% tuh udah cukup, 80-90%. Jangan dicas terus-terusan sampai penuh gitu. Ntar baterainya mengurangi keawetan baterainya. Walaupun ya pasti baterainya awet banget gitu, kuat banget. Kita udah jalan ada kali ya sekitar lebih dari 50 nggak, soalnya gue lupa nyalain tripnya nih. Pokoknya kita jalan terus ya harian full ya. Cuman ya keliling-keliling BSD Serpong aja sih, harian dalam kota. Kita belum ke tol. Itu baterainya udah 77% sekarang dari 98 kemarin. Ya kurang lebih di atas 50 kilo udah ada ya Pak ya? Iya ada. Ada ya, kita keliling-keliling gitu. Ya enak sih mobilnya, cukup tinggi juga ground clearance-nya. Jadi buat harian di jalanan ibu kota ini yang kadang-kadang sering random aja gitu jalanannya ya, nggak terlalu halus, masih nyaman. Dan fitur-fiturnya udah gue cobain juga, dia ada autopilotnya. Walaupun ini bukan yang autopilot yang bener-bener autopilot, karena kalau kita lihat di sini kita buka autopilot, itu yang full steering drivingnya tuh belum bisa di region kita, nggak support ya. Mapnya kayaknya. Mungkin dia kan ngikutin GPS, tapi yang auto steernya udah bisa, dia ngikutin garis jalan. Cuman karena di sini banyak motor yang sering memotong jalur secara tiba-tiba, gue agak serem juga. Mungkin kalau di tol baru enak kayak ya. gitu udah mau nyebrang. Nah, kayak gini mau nyebrang, tahu-tahu shoot gitu kan. Kan nggak ada lane-nya soalnya kan di sini. Dan lane garis jalannya pun sering kadang-kadang hilang, ntar ada lagi garis-garis jalan ininya tuh yang putih-putihnya. Nah kalau ini kan kedetek secara jelas. Cuman ada beberapa jalan yang misalkan udah pudar, cat garis jalannya, dia tiba-tiba nggak kedetek gitu. Gitu, secanggih-canggihnya dia ya. Walaupun gue udah mencobai ya kemarin ya, ntar kita coba lagi ya, sekali lagi ya, buat kasih tunjuk ke kalian. Gue udah cobain kemarin nyetir sendirinya sih aman gitu, nggak pernah ngeremnya mendadak gitu. Pasti dia udah ngatur jarak gitu. Misalkan mobil depan nih kayak ngerem gini, dia juga pasti udah nyesuaiin dari jarak jauh gitu ngeremnya. Iya. Jadi nggak ada dadakan. Cuman kalau ada motor yang motong gitu tiba-tiba, gue belum tahu dan nggak mau mencoba karena ini bukan mobil gue gitu. Ntar daripada rusak mobil orang kan, baru lagi cuy. Tapi so far untuk dalam kota nyaman sekali mobil ini, benar-benar nggak ada getaran. Dari sisi desain interior sih B ya B. Iya. B banget. Cuman dia futuristik. Nggak ada ornamen-ornamen yang terlalu berlebihan. Dia cuman kayak flat. Materialnya yang dipakai emang udah premium semua. Tuh, kalian misalnya cuma buat panel panjang gede, sisanya full black gini, terus ada panoramic roof. Layar di tengah doang sebiji yang bisa untuk segala-galanya gitu. Ini yang membuat kita kagok gitu. Jadi kayak kita mau nyalain. Yang
gue impress tuh gara-gara ini nggak nge-lag sama sekali loh. Iya betul. Ya nggak mungkin sih ya. Iya, Mas bikin ini nge-lag. Iya, makanya. Dia aja bikin roket bisa cuy. Masa bikin ginian nge-lag kan nggak mungkin Vincent. Tapi keren aja gitu Keren, loh. keren. Soalnya banyak mobil kan yang nge-lag kan masih kan. Banyak. Kayak Fortuner lah anggap head unitnya tuh kalau misalkan diginiin delay gitu kan. Iya. Ya cuman nggak mungkin nih nge-lag karena semuanya diatur dari sini. Sampai nyalain lampu pun dari sini. Nih lampu, AC segala macam, wiper nyalainnya dari sini cuy. Udah kayak HP beneran. Beneran ini fungsinya banyak sekali. Jadi kalau ini nge-lag udah pusing kita. Nyalain lampu nggak bisa, wiper nggak bisa, ngatur AC nggak bisa. Apa namanya? Driving mode nggak bisa. Dan ini bisa diatur nih ya, apa namanya? Stopping mode-nya. Jadi stopping mode nih adalah yang kayak mobil matic pada umumnya. Misalkan kita di D, kita diem, kita lepas rem dia jalan gitu kan cuy. Kita bisa atur. Mau kita lepas rem dia jalan atau pas dilepas rem dia nggak gerak, harus digas dulu baru jalan, kayak model-model Lamborghini gitu ya. Cuman gara-gara gue kebiasaan naik mobil yang lepas rem jalan, jadi gue ngaturnya di mode yang creep. Ini yang kalau yang hold dia dilepas rem dia auto hold gitu. Tapi kalau yang ngerol kita lepas rem dia diem, tapi kalau jalanan yang rata dia ngelundung. Putar tuh gojek-gojek lagi kenapa tuh? Itu lagi nggak tahu ya. Mau buka cok. Itu kayaknya lebih ada masalah deh kayaknya. Iya, lebih ada masalah kalau itu ya. Soalnya dia berkerumun jadi satu ya cok. Oh, bukan ya. Iya cok, kayaknya ini ada masalah ini cok. Tuh, ini melingkar soalnya. Lagi ngomongin mau makan apa tuh? Iya mungkin ya. Iya. Nih, ini misalkan ya. Nih, tuh. Dia Ini auto drive nih? Auto drive. Nih, dia bakal ngerem sendiri. Ini gua nggak rem ya. Kan berarti sendiri. Cuman jaraknya ntar kita bisa lumayan jauh ya, agak jaraknya. Ya sebenarnya sewajarnya tuh segini kan. Sewajarnya segini, cuman gara-gara di Indonesia kita biasanya mepet gitu. Kalau nggak mepet kurang asik gitu ya Pak ya. Iya. Kalau di Indo ya. Maka dari itu jarak segini tuh membuat orang lain bingung gitu. Mungkin mobil sebelah tuh orang ngapain sih jauh-jauh banget, bikin panjang aja antriannya gitu kan. Padahal emang jarak aman tuh segini. Gitu. Ini auto drive kalau mobil depan jalan pasti dia jalan sendiri. Ini kaki gua silain deh biar kalian percaya. Tuh dia ngikutin marka jalan. Cuman di depan kan ada perempatan ntar. Mungkin dia bakal Ntar kesana. ntar dia bakal random. Kan. Nggak, coba aja dulu coba. Agak takut sih gua. Pegang aja, pegang. Dipegang semuanya. Kaki gua jangan bersila dong. Iya, kan kelihatan juga nih. Nah, gue cuma pengen nunjukin aja bahwa kalau mobil depan nih jalan, dia bakal jalan gitu. Cuman kalau perempatan bingung juga gue nih. Nah, coba aja ya. Coba aja. Oke, nggak ada salahnya kita mencoba. Iya. Jadi semuanya di sini kita bisa atur, banyak banget mainan, bisa main game, bisa ngatur ini nih, apa namanya? Salah. Mana tadi toy box? Nah, di sini toy box. Bisa ini emission nih. Emission nih. Nah, kentut lupa gitu ya kan? Ini nah, tuh kentut. Cok. Kentut tuh, panjang tuh cokro tuh. Panjang. Terus bisa ini ada mode romantis gitu ya kan. Wih, asik banget gitu ya. Buat pacaran sih sangat cocok nih. Apalagi kalau misalkan yang auto drive self driving itu bisa aktif di sini. Tapi karena nggak bisa ya, seenggaknya ada auto steer. Tapi auto steer pun tuh harus fokus ya. Satu game nih. Available in park dia nggak bisa kalau nggak. Oh, ini kan ini nggak game HP. bisanya kalau lagi di parkir doang. Ini bener-bener wah mantap sih, canggih sih. Ini kayak game-game balapnya ini yang disetir pakai sini. Ini ya. yang viral banget juga. Iya, itu bisa nggak nge-lag gitu ya. Iya pasti nggak nge-lag lah. Ya, mungkin dia bikin nge-lag balik lagi tadi ya. Hijau. Oke, hijau nih ya. Kita lihat ya nih. Lihat kaki gue nggak gue injek gas ya. Apakah dia bakal jalan? Mobil depan ya. Mobil depan yang nggak jalan ya, Cok. Nah, jalan kan? Gue takut nih perempatan bos. Pasti bingung dia habis ini. Enggak sih, kayaknya pintar deh. Udah narik garis dia. Iya. Nah, Oh, dipegang, itu suruh pegang. Nah, ini belok nih. ini gue belum injak pedal ya guys, cuman gue jagain aja, gue takut soalnya kan marka jalannya putus-putus, lihat tuh kagak kelihatan bos. Ini cocoknya di tol kalau macet sih Pe. Iya kan? Iya. Jadi kita nggak usah pegal injekin rem, ini gas, udahlah matiin aja, serem. Soalnya jalanan Indo ya tahu sendiri semeraut cuy. Ntar kalau di tol ntar kita bakal coba mungkin. Ntar gue sendiri cobain. Tuh kayak gini kan jalanannya, garis-garisnya bisa tiba-tiba ngilang gitu. Bisa nabrak dari jalan. Mantap sih overall naik mobil ini, nyaman sekali.
suspensinya juga dibilang empuk banget enggak, cuman cukup nyaman dan stabil banget. Bisa diatur semua driving dari steeringnya, rasanya gitu, mau comfort, sport, standar kita bikin comfort, accelerationnya chill, jadi dia nggak terlalu respon. Tuh kalau misalnya ini kan nih, tuh ini nggak terlalu respon ya. Cuma kalau di standar dia bakal respon sekali bos, agak kenak jatuhnya ya. Dan kalau steering mode-nya comfort, dia lebih enteng setirnya. So far enak banget yang gue beli ini sih. Jadi berasa nyaman ya, Pak ya? Awalnya kita kaku banget gitu. Dan satu lagi, ini kan dia ada apa namanya, regenerative braking namanya. Ya susah. Kalau nggak salah ya spellingnya. Jadi kalau kita lepas gas, dia bakal kayak ngerem sendiri gitu untuk ngecas baterainya gitu, menambah jarak tempuh baterainya. Cuman itu yang bikin gue kaku. Gue dari tadi mau nyari cara nonaktifin itu nggak ketemu. Ntar mungkin kita harus belajar lagi. Jadi kalau kita gas kayak gini terus kita lepas gas, dia bakal langsung ngerem gitu. Jadi otomatis kaki kita harus standby nginjek gas terus, nggak bisa digelundungin. Kalau misalkan kita naik mobil matic kan enaknya misalkan kita udah gas 60, depan agak pelan kita gelundungin, tapi dia langsung ngerem. Mungkin itu yang dia bikin autopilot kali ya. Bisa jadi iya mungkin kan? fungsinya autopilot itu gitu, biar kita nggak usah nginjekin gas terus kayak gini. Nah harusnya ini kan ini pelik nih. Pelik, oi ngapain lo? Oh, Hampir nabrak cok. sabar. Pelik. Nah lanjut lagi. Itu yang agak gue nggak nyaman gitu, karena gue udah otak-atik semua ini sistem-sistemnya, gue nggak ngerti gitu, belum ketemu. Mungkin harus kita baca manual booknya lagi, berhubung mobil ini dipinjemin ke gue nggak berikut manual booknya, ntar gue bakal cari di YouTube caranya, mungkin ada ya. Cuman kalau nggak ada pun ya itu balik lagi ke diri kita sih, kita yang harus mengadaptasiin mobilnya gitu. Kita harus beradaptasi dengan mobil yang kita bawa. Dan tadinya gue pikir kan, waduh bahaya banget nih kalau misalkan kita lagi jalan, di tol, terus kita mau lepas gas gitu ya, pegel mau istirahatin kaki, ngegelundungin, tau-tau dia ngerem sendiri gitu kan. Gue mikirnya tadinya, wah bahaya nih, ntar mobil belakang bisa nabrak gitu. Ternyata setelah gue udah riset, setiap kita melepas gas dan dia melakukan pengereman, ini kayak gini, lampu rem dia tuh nyala. Kelihatan ya? Kelihatan nggak Pak? Nggak kelihatan sih. Tapi kelihatan. nyala kok. Tapi nyala. Tapi dia pas ada pengereman itu dia nyala. Awalnya gue pikir itu nggak nyala, dan gue mikir anjir ini malah bahaya nih kalau begini nih. Kan biasa kalau kita biasa bawa mobil matic, digas, dilepas gas ngelundung kan. Ini dilepas gas ngerem. Terus kalau lampu remnya nggak nyala, mobil belakang bisa kaget gitu kan. Nah, jadi kagok. Balik lagi, ini Elon Musk yang bikin. Iya. Roket aja. Balik lagi, Elon Musk bikin roket bisa gitu. Nggak mungkin dia ada kesalahan di bikin Tesla gitu. Walaupun mungkin ada lah, cuman minor mungkin ya. Gue belum nemu kelemahannya sih dari mobil ini. Sejauh ini karena kita biasanya bawa mobil konvensional, ngelihat yang ini malah kita terkejut gitu. Cokro aja teriak-teriak mulu dari kemarin. Itu cowok, ini atasnya keren banget. Apaan? Ini Oh, ini. kayak ini makeup anjir tuh. Anjir. Oh iya, mewah banget ya. Iya cok. Jadi bener-bener banyak hal yang baru kita temuin di mobil ini gitu. Yang buat kita ini jadi simpel semua lagi. Simpel Semuanya. tapi canggih cuy. Ini masih harus dipencet sih. Iya. Lebih keren HRV, dielus nyala. Ini bisa dibuka nggak sih? Bisa dong, Pe. Cari coba bukanya. Kan udah gue bilang, semuanya tuh ada di konsol tengah. Oh. Lu membuka sesuatu semua dari sini. Cari glove box. Nih. Anjay, baru tahu cok. Semuanya Keren, tuh keren, ada di keren. sini. Semuanya tuh ada di sini. Makanya kalau dia bikin ini nge-lag, ya ditutup lagi spionnya ya, Cok. Nah, kalau lagi nutup gini toto nge-lag gitu ya kan? Muter-muter gitu nih. Udah pusing kita, makanya nggak mungkin Elon Musk bikin ini tuh nge-lag gitu. Pasti ini udah di iniin. Ini mirror. Oh, Oh, ini ini. buat ngatur itu, ngatur itu kaca. Record. Dia ada dashcam bawaan mobilnya. Oh. Gitu. Ya, so far udah gitu. Ini baterai 76%, ntar kita bakal kasih tahu cara ngecasnya. Segala macam. Udah semuanya pokoknya diatur dari sini, navigation, trips. Dan dia bisa nge-record semua gitu ya. Current trip 6 km, distance-nya 17 menit, off-road energy. Terus yang kemarin, kemarin kita udah pergi 58
kilometer. Untung ada historinya. Gak bisa selingkuh ya. Iya, nggak bisa selingkuh. Ada waktu mobil nyala jam berapa gitu. Walaupun kan mungkin kalau kita pakai mobil ini gitu ya, Pe, kita mikirkan, oh ini mobil nggak ada suaranya. Jadi kalau misalkan kita mau sneaky peeky dari rumah gitu, pergi dari rumah nih mumpung udah pada tidur, kita jalan gitu kan. Emang nggak ketahuan, tapi besoknya pas dicek ketahuan. Sama aja. Nggak cocok berarti Kepe bawa mobil. Nggak cocok lu Vincent. Misalkan lu udah punya bini ntar kan ya, bini gue tidur nih, gue sneaky peeky dulu lah gitu kan. Pergi, tahu besok bini lu pakai nganter anak sekolah gitu kan. Begitu dipencet, ini kok jam 2 pagi mobilnya jalan, siapa yang bawa? Nggak mungkin. Aku tidak tahu, dia jalan sendiri. Tidak mungkin, pasti Anda itu Vincent. Jadi nggak cocok lah nih mobil luar yang kalian yang ascol ya, nggak boleh. Apa tuh asal? Asal colok. Oke, ntar kita bakal coba ngecas abis ini. Kita tes gimana, ntar pakai aplikasi PLN. Gue udah download semua sih, ntar kita bakal coba first time untuk nyobain. Oke, ketemu langsung di tempat chargeran aja ntar. Dah. Oke, kita sekarang udah di Ion Mall. Kita mau cari ke ini ya, tempat ngecasnya nih. Yang terdekat nih ada nih di Ion. Kita lihat kayaknya penuh deh, soalnya ini weekend cuy. Kita mau ngecas di sini nih, SPKLU. Penuh. Ioniq 3 biji. Waduh. Ini padahal yang ini nggak ngecas nih. Ini nggak ngecas, cuma parkir doang, cok. Mentang-mentang mobil listrik, ini kan buat ngecas, cok, bukan buat parkir. Sana itu nggak dicolokin loh dia. Bener-bener nggak dicolokin, Be. Sekarang gue mau ngecas nggak bisa dong. Nggak ada casan lagi emang. Nggak ada, cubic paling deket. Masih banyak sih, 69%. Cuman kan kita mau konten. EV charging station aku mau ngecas tapi tidak bisa karena penuh. Oke lah guys, kalau begitu ntar kita ngecasnya di lain waktu ya. Karena penuh, jadi kita nggak bisa ngecas, jadi ya sudah. Ampun. Sudahlah kalau begitu. Next time kita ngecasnya guys. Oke, sekarang kita lagi ke Jakarta, cobain Tesla Model 3 di jalanan tol. Ini gue lagi pakai auto steeringnya untuk biar dia bisa nyetir sendiri di tol, jadi nggak ribet. Tuh gue lepas, ini udah on, terus dia belok-belok sendiri. Belok sendiri dengan santai, enak banget sih ini. Kalau di jalan kosong gini ya, kalau jalan rame gue ngeri juga. Nggak bisa, dia kan ngikutin garis jalan. Nih tuh, ini baterai 57%. Ntar kita bakal cari ini ya, SPKLU di sana. Kita lihat nih, nyantai banget cuy, naik ini mantap. Oke cuy, day 4 gue pakai Tesla. Dan gue lagi pengen ke SPKLU lagi ini di Ion Mall. Kalau kemarin penuh, semoga hari ini ada ya. Harusnya sih ada hari ini. Nggak ada mobil yang numpang parkir tapi nggak ngecas lagi kan. Nah, mantap tuh, kosong. Akhirnya. Jadi kemarin gue pengen ngecas, cuman banyak mobil yang cuman parkir doang tapi nggak ngecas cuy. Kali ini harusnya sih kosong. Kita bisa cas karena range-nya udah tinggal 148 kilo. Sebenarnya masih jauh sih, masih panjang, masih bisa keliling Jakarta ini sebenarnya. Cuman nggak apa-apa, kita cas aja. Kalau di persenan nih mungkin udah 30-an nih ya, 30%-an ya. Coba kita lihat. Kita ganti ke persentage, 34% tuh. 34% aja bisa 148 km. Mantep banget nih Tesla Model 3. Oke, ini udah kita colokin konektornya. Tinggal kita scan barcode aja yang ada di sini pakai aplikasi ChargeStream. Jadi dia koneknya ke link aja. Gue udah isi saldo juga. Nah gini, tinggal kita atur mau berapa kWh. Misalkan kita isi 25 aja.
25.000, 25 kWh gitu ya. Lanjutkan detail, langsung bayar. Start. Di sini. Connected. Udah. Kedip. Sabar, kita liatin. Kita masih tes. Kedip. Nah, udah. Kalian bisa lihat di dalam. Tuh. Starting to charge. 0 kWh. Bentar. Dia udah mulai ngetes. Sesimpel itu. Udah hijau. Kedip, berarti dia lagi ngecas sekarang. Masih kosong. Serem ya, nyetrum pasti nih. Nah, sambil nunggu ngecas, kita ke mall aja jalan-jalan. Karena kalau mobil listrik tuh ngecasnya emang agak lama. Nggak kayak mobil ngisi bensin langsung penuh gitu, ini agak lama. Jadi ya nggak apa-apa, kita tungguin aja sambil jalan-jalan di dalam mall. Oke, udah selesai ngecas kurang lebih 40 menitan ya tadi ya. 40 menitan. Ini chargernya dapat yang 20 kWh CCS 2 dari 30%, sekarang 75 kalau kita lihat range-nya. Sorry bentar. Display range distance 325 km. Ini bisa ke Bandung, harusnya bisa sih. Ya lumayan lah. Oke, gas. Langsung kita jalan lagi. Ini total biayanya 64.000. Emang murah sih. Jauh banget murahnya dibanding isi bensin gitu ya cuy ya. Mantap. Yuk, let's go, langsung jalan. Oke cuy. Oke, jadi kita udah sekitar 5 hari nggak bawa Tesla. Keliling-keliling Serpong Jakarta ya, kemarin sempat ke Jakarta lewat tol juga. Overall nih mobil enak sekali cuy. Walaupun awalnya kagok sama regenerative braking-nya. Karena gue belum bisa nyetel, gue udah cari tutorial di YouTube. Di menu harusnya ada di bagian pedal dan steering ini. Cuman nggak tahu kenapa di mobil ini kagak ada. Mungkin ada ininya kali ya, waktunya ya. Baru misal beberapa kilometer baru ada. Supaya belajar kali orang ya. Supaya belajar dulu gitu ya. Nggak tahu juga ya gue ya, ngasal aja. Ini adalah 100 lebih ya Pak ya. 100 lebih. Sekarang odometernya 563 kilo. Sekarang odometernya 563. Ini masih baru banget mobilnya. Nyaman sekali. Di bawahnya enak. Yang paling berasa itu kalau di dalam kota enak banget, mau nyusul mobil yang di depan gampang, tenaganya instan sekali dan irit sekali. Kalau gue Fortuner, anggapan bagi gue Fortuner itu udah irit, tapi tetap aja sekali ngisi full tank itu jutaan. Dan tuh habisnya seminggu sampai 2 minggu gitu ya, tergantung kaki gue bawanya. Kalau ini 5 hari gue bawa dengan kaki gue yang agak tidak sopan, cuman habis 68.000. Irit banget. Ntar ke depannya iya sama kayak bawa motor. Lebih mahal Aerox cuy. Aerox sekali ngisi 50.000 loh. Iya, Pertamax. Jadi ke depannya mungkin gue bakal mau tes top speed mobil ini. Ntar kita tinggal cari aja tempat yang enak buat ngetes top speed mobil ini. Overall untuk di bawah harian mobil ini cukup enak, cukup bersahabat, dan rekomen banget sih untuk dijadiin mobil harian gitu ya. Ya cuman minus-minusnya tadi mungkin kalau beli baru nggak dapat garansi baterai Pak ya. Karena ini ya masukin kan importir umum gitu, bukan ATPM. Jadi kalau misalkan kalian beli Ioniq itu kan dapat garansi baterai 8 tahun, kalau di sini enggak. Cuman overall sih mobilnya aman, nggak ada trouble juga selama ini. Udah 5 hari gue bawa dan enak sekali, nyaman sekali. Buat dipakai sendiri enak, dipakai rame-rame juga enak, pakai Jakarta enak. Cuman gue belum tes keluar kota sih ya, karena kita nggak punya travel chargernya. Jadi kita ngecas harus di SPKLU terus. Takutnya ada apa-apa nggak ada SPKLU mogok gitu kan, punya orang nggak enak gitu ya. Jadi kita nggak ngetes keluar kota. Yang penting dalam kota udah cukup enak. Ya begini aja sih vlog mengenai Tesla ini. Tesla model ini kalau misalkan mogok itu bisa didorong nggak ya? Ini mobil? Harusnya bisa kalau di netral. Iya. Iya harusnya bisa kalau misalkan di netral gini. Apa kita mau coba dulu keluar? Masa mau coba didorong? Ini aja jalan mobilnya tuh. Enggak, John. Jalan coba didorong pakai kaki ya. Iya, coba John. Coba netral. Hah? Coba aja. Tuh. Enggak ya?
Iya langsung ngerem sendiri tapi. Wah nggak bisa artinya Bisa kayaknya. berarti ya. Bisa sih sebenarnya. Langsung mati mesinnya anjir. Oke, ini marahin gua tuh. Berarti kayaknya nggak bisa deh. Nggak bisa. Iya, mungkin ada caranya. Ya Kita mungkin nggak ada tahu. caranya ya. Mungkin ada caranya. Elon Musk aja bikin roket masa hal sesimpel itu nggak dipikirin? Bisa dipikirin cuy. Ini Iya. kalau mogok bisa didorong. Nggak mungkin nggak dipikirin. Roket aja dibikin. Iya. Jadi ya begini ya vlognya. Kalau kalian suka sama vlog kayak gini, jempol ke atas aja. Kalau nggak suka ke bawah, terserah kalian. Yang penting jangan lupa share dan subscribe channel gue buat menambah semangat gue, dan follow Instagram gue ada di bawah sini. Oke, ini video agak panjang. Jangan lupa tonton sampai habis. Berarti kalau kalian nggak lihat closingan ini, kalian nonton sampai habis. Oke, thank you for watching. See you in the next video. Goodbye.